Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Doli. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang kelompok GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia. Saya dan bersama Yohanes akan menjelaskan beberapa poin-poin dan pertanyaan yang Bapak sudah berikan kepada kami. Jadi, apa itu GAPI? GAPI itu adalah Gabungan Politik Indonesia yang dibentuk pada 21 Mei 1939 di Jakarta sebagai aliansi dari berbagai partai politik nasionalis yang sudah ada di Indonesia. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana latar belakangnya, tujuan dari GAPI ini apa, keruntuhannya bagaimana. Oke, jadi yang pertama latar belakang pembentukan GAPI. Latar pembentukan GAPI terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama penolakan petisi Sutarjo tahun 1936. Petisi yang diajukan oleh Sutarjo ini ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda yang meminta otonomi bagi Indonesia dalam waktu 10 tahun dan ditolak oleh pemerintahan Belanda pada November 1938. Penolakan ini mendorong para pemimpin pergerakan nasional untuk mencari strategi baru dalam perjuangan politik. Ada di www.kompas.com Sejarah Gabungan Politik Indonesia. Selanjutnya ada ancaman fasisme global. Muncul paham fasisme di Eropa dan Asia menimbulkan kekhawatiran bahwa ideologi serupa dapat mempengaruhi pemerintahan kolonial Belanda yang berpotensi memperburuk situasi politik di Indonesia. Sumbernya diambil dari Kemdikbud.go.id. Uh, Resource-nya itu Gabungan Politik Indonesia. Selanjutnya nomor 3, kebutuhan akan persatuan nasional. Sebelum GAPI, organisasi-organisasi nasionalis lainnya itu belum bergabung, jadi masih terpecah belah. Emang punya tujuan untuk merdeka, tapi masih bentuknya dalam terpisah, belum secara tergabung. Itu ada di Kemdikbud.go.id, Gabungan Politik Indonesia. Selanjutnya tokoh pendiri GAPI. Tokoh pendiri GAPI ada Muhammad Hosni Tamrin, Amir Syarifuddin, Abi Kosno Tujokrosojoso. Lalu anggota GAPI terdiri dari berbagai partai politik. Ada Parindra, yaitu Partai Indonesia Raya. Ada Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia. Ada PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Ada Persatuan Minahasa, Paguyuban Pasundan, Partai Katolik Indonesia, Persatuan Pendidikan Islam Indonesia. Dan meskipun tergabung dengan GAPI, partai-partai tersebut tetap memiliki otonomi dalam program kerja masing-masing. GAPI berperan sebagai wadah untuk menyatukan aksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penentukan GAPI merupakan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia dengan menggalang persatuan di antara berbagai elemen pergerakan nasional. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan ini kepada Yohanes Daniel. Terima kasih, Pak. Yang ketiga itu ada tujuan organisasi. Gabungan Politik Indonesia adalah menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia. Terus ada demokratisasi pemerintahan Indonesia dengan menuntut dibentuknya parlemen atau lembaga legislatif di mana anggotanya dipilih langsung oleh rakyat serta pemerintahan harus bertanggung jawab langsung mengenai parlemen tersebut. Selanjutnya ada mencegah terjadinya konflik yang terjadi antar partai dengan melakukan perjuangan kemerdekaan serta menjaga soliditas dan toleransi antara anggota GAPI. Terus ada hasil dari organisasi GAPI adalah dalam buku Indonesia abad ke-20 jilid 1 dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati 1988 karya G. Mujanto sebagai organisasi federasi partai politik GAPI secara aktif menuntut kepada Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia. Tuntutan GAPI tersebut direalisasikan dalam bentuk gerakan yang disebut dengan Indonesia Berparlemen. Dalam gerakan Indonesia Berparlemen,
GAPI menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap parlemen tersebut. Kalau ada runtuhnya organisasi, perkembangan GAPI mengalami beberapa pasang surut antara lain. Yang pertama, pada awalnya GAPI mendapat sambutan positif dari rakyat Indonesia maupun dari pihak Belanda. Beberapa anggota Volksraad mendukung manifesto GAPI dan menyarankan agar pemerintahan kolonial Belanda memulihkan konsesi politik kepada rakyat Indonesia. Beberapa organisasi pergerakan luar negeri juga menyatakan simpati dan solidaritas kepada GAPI. Namun sering berjalannya waktu, GAPI menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Beberapa di antaranya adalah adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara partai-partai anggota GAPI, terutama antara Parindra dan Gerindo. Parindra cenderung lebih moderat dan kooperatif dengan pihak Belanda, sedangkan Gerindo lebih radikal dan konfrontatif. Adanya penolakan dan penindasan dari pemerintahan kolonial Belanda yang merasa terancam oleh gerakan GAPI. Pemerintahan Belanda menuduh GAPI sebagai organisasi subversif yang ingin menggulingkan pemerintahan kolonial. Adanya persaingan dan konflik dengan organisasi pergerakan lain, terutama PNI yang dipimpin oleh Soekarno. PNI menolak bergabung dengan GAPI karena menganggap GAPI sebagai organisasi kompromis yang tidak murni dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Akhirnya GAPI mengalami kemunduran dan kehancuran setelah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang membubarkan semua organisasi politik Indonesia termasuk GAPI dan melarang segala bentuk aktivitas politik di bawah ancaman hukuman mati.